Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Diko Yogyakarta Putra. Saya dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan combine harvester dengan baik dan benar. Silahkan disimak ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mengoperasikan combine harvester, yaitu yang pertama, mengetahui jenis combine, yang kedua, memahami alur proses bahan, yang ketiga, sistem safety, yang keempat, sistem penerusan daya transmisi, yang kelima, cara pengoperasian. Baik, langsung saja. Yang pertama itu jenis combine. Di sini menggunakan jenis combine harvester tipe reading CHB2.0F Trowin. Maksudnya yaitu combine harvester tipe besar dengan lebar kerja cutter bed sepanjang 2 meter. Combine harvester ini memiliki kapasitas sebagai berikut, yaitu engine oil dengan SAE 40, kapasitas kurang lebih 6 liter. Selanjutnya gardan atau gearbox oil dengan SAE 90 dengan kapasitas 8 liter. Yang ketiga hydraulic oil dengan SAE 68. Yang keempat solar dengan kapasitas kurang lebih 80 liter. Selanjutnya yang kedua yaitu alur proses bahan. Alur proses bahan yang pertama yaitu header unit. Nah, dalam header unit ini ada gathering unit yang digunakan untuk mengangkut atau mengarahkan padi ke terbat, lalu padi dipotong sampai bagian malainya. Selanjutnya padi masuk ke auger, bentuknya yang sisi kiri mengarah ke kanan dan sebaliknya, berfungsi untuk mengarahkan padi menuju satu titik, yaitu conveyor. Yang kedua, conveyor unit membawa padi masuk ke threshing unit atau ke bagian perontokan. Yang ketiga, threshing unit digunakan untuk merontokkan atau memisahkan butir gabah dari malainya. Akibat gigi perontok menyerut butir gabah dari malainya, kecepatan drum thresher harus diatur antara 600 sampai 800 rpm, karena jika terlalu lambat akan mengakibatkan losses yang tinggi karena banyak butir gabah yang tidak terontok. Jika terlalu cepat, kualitas gabah hasil perontokan akan jelek karena gabah pecah atau patah. Yang keempat, cleaner and separator unit. Setelah dirontokkan, butiran gabah dipisahkan antara biji gabah yang masak dan tidak masak. Lalu ada udara dari blower yang akan membersihkan butiran gabah dari jerami, kotoran dan bernas. Kecepatan putaran kipas 70-300 rpm. Kotoran dan lain-lainnya dibuang ke bagian belakang mesin. Selanjutnya yang kelima itu menuju ke grain output, yaitu tempat keluarnya butiran gabah bersih dan masak yang dibawa oleh kru conveyor dari threshing unit. Yang keenam, mainframe atau kerangka utama, tempat terpasangnya komponen-komponen mesin atau badan mesin. Yang ketujuh, transportation unit. Terdapat rubber track dan terdapat driving panel, yaitu dimulai dari saklar utamanya, kunci kontak, suksi lever, tuas maju mundur, tuas header dan belok, tuas tarikan gas, klakson, hydrocopling dan sebagainya. Dan yang paling utama adalah engine atau motor penggerak pada mesin combine harvester. Ini memiliki daya maksimum motor penggeraknya sebesar 87 HP. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem safety pada combine harvester. Yang pertama, menggunakan APD sesuai SOP yang dianjurkan. Yang kedua, tidak boleh menjalankan combine harvester dalam keadaan kelelahan. Yang ketiga, tidak boleh mengoperasikan combine harvester dalam keadaan sedang mengkonsumsi obat.
Yang keempat, tidak boleh mengoperasikan combine harvester dalam keadaan tidak sadarkan diri. Combine harvester itu yang pertama, lakukan pengecekan pada electric control. Yang kedua, pengecekan pada BBM atau solar minimal 50% dari tangki BBM. Ketiga, mengecek kekentalan dan kestabilan oli. Yang keempat, sebelum mengoperasikan pengemudi harus membunyikan klakson. Yang kelima, jika berjalan dilarang mendekati di jalan. Yang keenam, pada saat beroperasi diharapkan tidak ada orang di sekitar mesin. Yang keempat, yaitu mengetahui sistem transmisi daya pada engine. Yang pertama atau pada huruf A itu merupakan transmisi daya conveyor yang membawa batang malai padi menuju ke mesin perontok atau thresher. Yang B merupakan transmisi daya header. Transmisi daya header ini meliputi auger, gathering unit, cutter blade. Selanjutnya yang C yaitu transmisi daya conveyor horizontal, digunakan untuk membawa bulir gabah pada arah horizontal menuju threshing unit. Selanjutnya yaitu D, transmisi daya thresher, berfungsi untuk mentransmisikan daya pada threshing unit. Selanjutnya yaitu poin E, transmisi daya blower, digunakan untuk mentransmisikan daya pada bagian blower untuk membuang kotoran-kotoran hasil thresher yang membedakan antara padi bernas dan tidak bernas. Yang terakhir adalah poin F, yaitu transmisi daya screw conveyor yang digunakan untuk membawa padi ke atas pada grain output. Yang kelima selanjutnya yaitu cara pengoperasian combine harvester. Langkah awal pengoperasian combine harvester yaitu yang pertama, nyalakan saklar utama. Selanjutnya nyalakan starter kontak sebanyak 2 kali. Kemudian atur gas pada posisi yang membuat mesin tidak gampang mati. Selanjutnya tarik tuas pengangkat header agar nanti saat dijalankan header tidak menabrak tanah. Kemudian tarik tuas maju untuk menjalankan combine harvester. Untuk berbelok kita tinggal tarik tuas belok untuk mengarahkannya ke kanan, untuk belok kanan, dan ke kiri untuk belok ke kiri. Baik, demikian cara pengoperasian combine harvester. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.